Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan cara menggunakan akun guru bagian yang kedua. Pertama adalah masuk pada kelas yang sudah kita buat. Kita tunggu. Nah, sudah muncul. Ini sudah, KKM sudah, RWP sudah, bahan ajar sudah. Sekarang data siswa tergabung. Nah, caranya bagaimana menggabungkan siswa agar mereka nanti secara otomatis tergabung pada kelas ini, dan kelas ini muncul di akun mereka tanpa memerlukan kode kembali. Langsung undang siswa dan kita gabungkan semua. Klik ini, bagian sini pojok kanan ini, gabungkan semua siswa. Oke saja, dan sudah berhasil, sudah tergabung semua. Berarti kita cek dulu sampai terakhir. Berarti perlu gabungkan semua lagi. Nah, jadi Bapak Ibu itu tampilkan sini semuanya dulu, baru gabungkan semua, lalu klik tutup. Refresh saja. Nah, siswa sudah tergabung ya, dan kelas ini sudah muncul di akun mereka. Selanjutnya absensi kelas. Absensi kelas ini sudah secara otomatis ketika mereka hadir ya. Ketika online maka mereka langsung terdata di sini. Jurnal guru. Jurnal guru ini dibuat ketika ada kejadian khusus ya. Selanjutnya CBT, kita coba aja buat ujian CBT. Di sini pilih jenis ujian, ada penilaian harian, ada penilaian akhir semester, ada kuis, ada ujian lainnya. Jika tadi kita klik penilaian harian, maka akan muncul di sini secara otomatis. Contoh saja ya, kita buat penilaian harian. Kalau misalkan kita buat ujian lainnya, itu tidak akan muncul di sana. Nah, kalau kita klik ini, maka akan muncul otomatis di pengetahuan tadi, tugas pengetahuan. Acak soal atau aktifkan ujian. Kalau pengen diacak, ini kita biarkan saja. Kalau pengen soalnya tidak teracak, ini dinonaktifkan. Jadi nanti soal yang tampil di siswa itu akan berurutan. Tuh, kalau ingin secara otomatis langsung mengerjakan ya, ini diaktifkan. Jika tidak ingin otomatis, maka berikan secara manual sesuai dengan keinginan kita. Misalkan ini dimatikan saja. Selanjutnya ini menu buat soal. Ini buat soal ya. Ini akan membuat soal secara manual, tetapi ada soal yang langsung import berbentuk Excel. Jadi caranya download template terlebih dahulu. Download saja ini, diklik saja save, lalu isi templatenya. Kebetulan saya sudah mengisi template, sudah punya templatenya, maka kita langsung browse saja. Ini templatenya yang sudah saya buat. Import soal. Nah, setelah import soal ini otomatis keluar. Jadi kita klik edit. Yang saya maksud adalah menu edit ada di sini, ada di tanda tulis. Ternyata ada 15 soal. Nah, kan ada 15 soal, otomatis kita harus men-setting nilai agar setelah siswa mengerjakan 15 soal itu nilainya 100. Sedangkan aplikasi ini diatur
bobot nilainya langsung 10 secara otomatis. Maka kita perlu mengatur sesuaikan dengan jumlah soal. Aturlah sesuai dengan penilaian yang kita inginkan. Di sini misalkan saya akan mengatur bobot soal itu dari soal nomor 1 sampai nomor 10 7 umpamanya. Jadi kita atur saja 7. Begitu seterusnya ya. Anggaplah sudah selesai sampai 7. Nomor 11 kita akan rubah nilainya menjadi berbeda. Kalau 7 itu dikalikan 10 kan 70. Berarti sisanya kan ada 5. Berarti itu nilainya pasti harus 6. Tetapi ini catatannya adalah bentuk soalnya berbeda. Karena saya membuatnya berbeda. 1 sampai 10 pilihan ganda, 11 sampai 15 itu saya buat salah benar. Jadi nilainya 6 ya. Nomor 12. Nah, 12 kita rubah dulu ya. Nah, begitu seterusnya sampai 15. Dan perlu diperhatikan cara membuat soal benar salah langsung ikut ke template itu caranya isi saja soalnya, jawabannya jangan diisi. Kemudian agar kita memudahkan apakah pernyataan ini benar atau salah, kita kasih aja di belakang soal yang kita buat itu. Di template-nya itu langsung dibuat juga salah. Jadi kita klik salah di sini. Kemudian kita hapus saja di soal itu. Begitu seterusnya ya, sama ya, sampai 15. Kemudian simpan dan tutup. Karena barusan kita men-setting token tidak diberikan, maka nanti kita harus memberikan token ini sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Tokennya adalah ini. Selanjutnya penilaian pengetahuan. Nah, ini adalah yang saya maksud. Kalau kita di CBT itu membuat penilaian pengetahuan, maka otomatis langsung tersambung ke sini. Jika hanya penilaian ujian lainnya, itu tidak akan tersambung ke sini. Contoh saja ini membuat manual tugas di pengetahuan. Buat penilaian pengetahuan. Pilih pertemuan kedua namanya. Penilaian, tes tulis, tes lisan, penugasan. Catatannya adalah kalau tes tulis itu tidak akan ada menu upload. Nanti siswa membaca soal tapi kita cara menilainya bagaimana? Kita memberikan tes tulis ini ketika nyambung dengan CBT saja gitu. Nah, kalau pengen ada menu upload itu diklik penugasan. Lalu simpan. Ya begitu, nanti otomatis di siswa itu muncul tugas seperti ini, persis seperti ini. Tetapi bedanya kalau di menu guru di sini hasil, kalau di menu siswa itu kerjakan. Nah, kemudian kita masuk menu penilaian keterampilan. Akan saya contohkan buat penilaian keterampilan, misalkan ini nama penilaian praktek membuat puisi. Jika kita ingin ada menu upload hasil pekerjaan siswa itu, ini pastikan nyala. Lalu simpan. Kemudian kita masuk pada menu penilaian akhir semester. Kita lihat ada apa di sini. Nah, ada keterangannya
penilaian akhir semester dapat diolah secara manual. Jadi Bapak Ibu bisa mengisinya secara manual atau otomatis diintegrasikan dari GBT. Jadi di sini kan ada di GBT ini ada penilaian akhir semester. Buat GBT baru. Nah, ketika kita memilih penilaian akhir semester, maka juga hasilnya tampil langsung di menu sini. Sama dengan penilaian harian, maka langsung tampil di menu penilaian pengetahuan yang di sini. Gitu ya. Selanjutnya, rekap nilai rapor. Rekap ini otomatis ya. Kemudian monitoring. Nah, di sini kita dapat melihat aktivitas yang dilakukan siswa di kelas ini. Kebetulan karena kelas ini baru kita buat, maka belum ada aktivitas siswa. Selanjutnya ada menu kalender kelas. Kalender kelas ini nanti muncul sesuai dengan bulan. Nah, di sini tugas-tugas yang kita buat akan muncul tampil di sini. Juga siswa juga ada kalender kelas, jadi muncul sebagai pengingat untuk mengerjakan tugasnya. Kemudian ada pengaturan kelas. Pengaturan kelas itu adalah dikerjakan ketika ada kesalahan dalam memberikan nama atau mapel atau rombel seperti di awal membuat kelas itu. Inilah tampilannya. Silakan diedit jika ada kesalahan. Jika tidak ada, maka biarkan saja. Misalkan pertemuannya kurang, tinggal edit sini saja. Itu ya. Atau deskripsinya salah, tinggal edit saja. Lalu simpan perubahan. Dan menu terakhir adalah hapus kelas. Jika misalkan kelasnya salah semua, ngisinya salah, amburadul, jadi hapus kelasnya. Buat kelas baru yang lebih fresh. Demikian, jangan lupa subscribe dan like channel ini agar bisa lebih berkembang lagi. Akhirnya dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.